Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Imusina semua. Apa kabar? Saya rasa dari 31 peserta ini bisa mendengarkan dengan cukup baik ya. Artinya itu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya. Dan tentu saja pada pagi hari ini sahabat semua sedang menikmati liburan lah, menikmati hari Ahad ya gitu, dan sebagian besar lagi ada di rumah kumpul bersama keluarga, ada yang sedang bersama anaknya kayak gitu, atau menikmati kopi pagi kayak gitu. Dan di sini kita akan menemani sahabat Indonesia semua dengan ya topik hangat kayak gitu, topik yang berkenaan dengan kesehatan tentunya, yang tidak asing lagi didengar oleh sahabat Indonesia semua, yaitu tentang kelainan pada prostat. Dan pada pagi hari ini sudah bergabung juga pemateri, sudah bergabung dari tadi malah gitu. Ada Dr. Tantowi. Halo Dr. Tantowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dr. Tantowi. Wah, Dr. Tantowi ini kelihatannya cerah sekali mukanya pada pagi hari ini ya. Harus cerah, harus segar. Luar biasa dok, sehat sekali ya dok ya, segar. Ini kalau dari kelihatannya ya Dokter Nelly ini malah tersebut istrinya gitu ya. Dan Dokter Tantowi ini dok, untuk pagi hari ini sudah olahraga juga belum dok? Oh, sudah. Sudah ya dok ya, wah itu lebih awal daripada istrinya bahkan kayak gitu ya. Ya, di sini sebelum kita memulai materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Yasir, biasa dipanggil Dr. Yasir. Saya di sini sebagai dokter umum yang praktik juga di klinik Nusina. Selain di klinik Nusina, saya juga praktek di RSUD Sujono Selong, seperti itu. Dan setelah bergabung juga ada Dr. Tantowi ini sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Dokter dengan nama lengkap Dr. Muhammad Tantowi Jauhari, spesialis bedah, atau biasa disapa dengan Dr. Tantowi ya dok ya? Ya, Dr. Tantowi ya sudah bergelut dengan dunia bedah ini selama kurang lebih 7 tahun ya dok ya? 7 tahun. 7 tahun kayak gitu. Dr. Tantowi sendiri juga praktek di klinik Endosina, di klinik bedahnya, dan perlu diketahui bahwa Dr. Tantowi ini sampingannya sebagai direktur gitu. Jadi kerjaan utamanya di klinik Endosina praktek gitu, sampingannya sebagai direktur ya dok ya. Dari RSUD Sujono Selong gitu, luar biasa. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, langsung saja kita mulai masuk ke materi. Ini membahas tentang kelainan prostat pada sehari-hari kayak gitu. Untuk masalah prostat ini, saya rasa buat sahabat Indonesia itu sudah tidak asing lagi ya untuk mendengarnya. Bahkan ada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Indonesia ini sampai masuk berita itu terkena masalah pada prostatnya kayak gitu. Mungkin kita langsung lihat aja dari video. Oke, silakan diputar videonya. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY didiagnosa mengidap kanker prostat. Staf pribadi SBY, Osi Dermawan, lewat keterangan tertulis Selasa 2 November 2021 menyebut SBY saat ini tetap menjalankan kegiatan sehari-hari seperti menunggui klub bola voli Lavani berlatih, melukis, membaca dan menulis, berolahraga, serta kegiatan-kegiatan lain. Bapak SBY memohon doa dari para sahabat khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya agar medical treatment yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, ujar Osi. Oke,
Nah, itu ya, jadi ada dua tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, mantan presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Kak Seto, kayak gitu. Sebenarnya kanker prostat itu apa sih, Dok? Biar ini sahabat Ibnu Sin ini tahu apa itu prostat, kayak gitu. Baik, terima kasih. Memang kita sering mendengar ya tentang prostat ini dan sering mengidap atau mengganggu laki-laki pada usia di atas 50 tahun. Nah, jadi sahabat mesti tahu di mana sebenarnya lokasi prostat itu. Ya, jadi ini saya coba share screen-nya supaya kita tahu di mana sebenarnya tempat organ prostat. Nah, ini Dr. Tantowi akan memperlihatkan gambar. Oh ya, sebelumnya saya juga ini ya buat sahabat Ibnu Sina ketahui, kalau buat pembahasan kita memang ini layak untuk diketahui bukan hanya pada pria aja kayak gitu, tapi juga buat ibu-ibu, buat baik yang sudah menikah ataupun yang belum, itu tentang prostat ini kayak gitu, karena masalah tentang masalah prostat ini juga penting untuk diketahui, dan juga apabila menemui gejala-gejala yang akan disampaikan oleh dokter Tanto itu biar lebih aware dan lebih waspada, seperti itu ya sahabat semua. Oke. Nah, di sini sudah terlihat dokter. Siap. Jadi prostat itu merupakan organ, termasuk dia organ dari organ reproduksi pada laki-laki. Ya. Jadi lokasinya dia berada di dasar kandung kemih. Nah, jadi kalau ini organ traktus urinarius, kandung kencing, kemudian ini ada saluran kencing. Kemudian ada organ reproduksi, ini testis dengan salurannya yang akan menyalurkan sperma. Nah, fungsi daripada prostat ini yang merupakan kelenjar adalah berfungsi untuk menghasilkan cairan, ya, cairan semen medisnya. Kalau istilah awamnya, ya maaf ya, namanya air mani. Dia akan bercampur dengan cairan yang dihasilkan oleh vesicula seminalis dan kelenjar prostat. Nah, jadi itu. Dan dengan posisi kelenjar prostat ini melingkupi saluran kencing atau uretra. Nah, dia menyelimuti saluran kencing atau uretra. Nah, jadi gitu Dokter Yasin. Posisinya di situ. Dia ada pada laki-laki dan dia merupakan organ reproduksi pada laki-laki yang berfungsi untuk menghasilkan cairan semen. Demikian. Oh ya gitu ya sahabat Ibnu Sina. Jadi memang prostat ini adalah organ yang terdapat pada laki-laki kayak gitu. Ya tadi sudah diterangkan di mana posisinya kayak gitu. Mungkin sahabat Ibnu Sina bagi terutama yang laki-laki nih, yang laki-laki apalagi yang perempuan nggak tahu kan, itu sering dengar kata prostat tapi kok apa namanya, di mana sih posisinya itu di tubuh kita. Nah, tadi Dokter Tanto itu sudah ngasih gambaran tentang posisinya di mana di dalam tubuh kita gitu, terutama pada pria. Di mana tadi Dokter Tanto juga menyampaikan ternyata salurannya itu memiliki peran penting sekali untuk saluran kencing kita, terutama yang laki-laki ya, saluran kencing pada pria, dan juga saluran reproduksi kayak gitu, di mana cairan semen itu akan melewati saluran tersebut. Jadi kalau misalnya ada masalah pada prostat tersebut akan ada gejala-gejala yang ditimbulkan seperti itu. Bagaimana Dokter Tantowi? Jadi ini kan tadi sudah Dokter Tanto jelaskan nih, buat prostat itu letaknya itu di mana kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada masalah pada
prostat tersebut, terutama tadi gini nih, tadi kan sudah sempat disinggung di video, ada kanker prostat. Emang selain kanker prostat ada penyakit apa lagi tuh dok yang bisa terjadi pada prostat? Ya. Sebenarnya paling banyak, paling umum terjadi adalah pembesaran vagina. Suaranya. Oh ya, sudah Iya, terdengar? iya dok. Nah, Terdengar suaranya? Sudah Oke. jelas. Jadi kebanyakan memang kelainan yang terjadi adalah pembesaran vagina. Nah, mengapa terjadi pembesaran vagina itu? Nah, ini memang termasuk penyakit atau kelainan degeneratif ya. Setiap laki-laki yang usianya di atas 50 ya, ini berpotensi untuk mengidap atau mengalami kelainan prostat ini atau pembesaran vagina. Nah, ini ada beberapa teori ya. Ini yang paling hormon ya, antara hormon estrogen dan progesteron. Nah, ini adalah proses degeneratif, proses penuaan. Ya, ini susah dicegah ya dokter Yasir ya, karena ya sunatullah ya, namanya proses penuaan itu ya sudah terjadi seperti itu. Ya rambut sudah mulai berubah, ya, tulang-tulang merapuh, kulit keriput ya. Ya mudah-mudahan Pak Haji Sanurul ini masih awet muda kayaknya enggak akan pengaruh insya Allah ya. Oke. Ya, jadi dia termasuk penyakit degeneratif. Ketika dia terjadi gangguan keseimbangan hormon karena faktor usia, maka yang terjadi adalah pembesaran daripada kelenjar prostat itu. Ketika dia membesar, maka dia akan menekan saluran kencing yang tadi diinfokan saja. Oke, Dokter Tantowi. Tadi Dokter Tantowi itu menjelaskan panjang lebar tuh, ada kayak prostatnya membesar, kayak gitu sampai masalah ke saluran kencing. Nah, itu Dokter Tantowi mungkin bisa ngasih gambaran atau ada gambar yang bisa ditampilkan agar sahabat Ibnu Sina ini bisa lebih mendapatkan pemahaman yang lebih seperti ini dia. Oke. Ini kalau ini perawatan prostat yang normal, ya. Ini yang normal ya dok. Oke. Ketika dia membesar, ya, ini jadi ada dua gambar ini. Yang sebelah sini ini adalah dari kandung kencing, ya. Yang ini adalah kelenjar prostat yang ketika terjadi gangguan hormonal, maka ia akan membesar ya. Jadi ini hiperplasia. Jadi ada penambahan jumlah sel-sel dari prostat sehingga ukurannya gede banget nih dokter Yasir ya. Jadi lambat laun dia akan besar bahkan bisa mencapai 100 gram. Yang harusnya dia sebesar biji kenari atau kemiri, ya ini bisa membesar. Akibatnya apa? Karena dia sel-selnya makin banyak dan membesar, maka saluran kencing atau saluran uretra yang dilingkupinya ini akan terdesak oleh massa daripada prostat. Ya, ini lebih jelas gambarnya nih dokter. Ya, dan sahabat Ibnu Sina, ini kita bisa melihat ini adalah kandung kencing yang normal. Ini adalah urin. Ketika dia normal, maka dia akan melewati saluran kencing ya. Saluran kencing, urin ini atau uretra, dan ini adalah prostat yang ketika terjadi kelainan atau pembesaran prostat, maka ini akan mendesak saluran kencing atau uretra yang terdesak sehingga menimbulkan gejala-gejala yang timbul yang diakibatkan oleh sulitnya urin atau air kencing itu keluar akibat pendesakan. Gitu dokter Yasin. Oke dokter Tantowi. Jadi begitu ya sahabat Ibnu Sina, dari gambar ini aja sudah bisa kelihatan tuh kalau misalnya prostat ini nantinya akan bisa membesar. Nah, membesar, ketika dia sudah membesar, ya kelihatan saluran air kencing nggak akan bisa keluar. Pengen pipis tapi kok pipisnya nggak ada yang bisa keluar kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu gejalanya tuh yang tadi dokter Tantowi jelaskan, sulit pipis. Mungkin dokter Tantowi bisa memberikan penjelasan yang lebih berkenaan dengan gejala nih dok, gejala yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kelainan pada prostatnya. Seperti itu selain sulit kencing. Jadi ketika terjadi pembesaran, ya pendesakan, ini akan terjadi pendesakan saluran kencing atau uretra.
maka muncul gejala-gejala yang gejala-gejala obstruksi namanya, gejala-gejala penyumbatan. Di sini laki-laki yang mulai masuki manula sudah mulai muncul tuh dok gejalanya ya, dia kesulitan untuk memulai kencing, nah gitu. Jadi dia kesulitan untuk memulai kencing, mesti duduk dulu beberapa saat, ya, kemudian dia ngedan, mengedan. Ya. Jadi ini makanya sering kita dengar ya, atau kemudian kita menyaksikan mungkin orang-orang tua kita atau kakek kita kok lama banget di kamar mandi gitu dok, ya lama sekali di kamar mandi ya. Memang beliau-beliau itu sangat susah untuk mengeluarkan kencing, nggak seperti saat muda dulu ya langsung keluar ya pancarannya kencang dan lain sebagainya. Nah ini mesti menunggu dulu beberapa saat, kemudian mesti mengedan dulu untuk memulai kencing ya, karena apa, ini terdesak oleh cairan oleh kelenjar prostatnya. Jadi dia membutuhkan tenaga ekstra untuk mengeluarkan sisa kencing ini. Kemudian yang kedua, kencingnya akan terputus-putus, ya, kencingnya akan terputus-putus dan terutama di akhir kencing. Makanya sering kita dengar menetes-menetes gitu, menetes-menetes. Dan setelah kencing dia tidak akan puas atau merasa tidak tuntas gitu. Jadi merasa sering ada dirasakan ada sisa kencingnya tapi tidak bisa keluar. Gitu dokter Yasir. Ini sangat mengganggu orang-orang tua kita, terutama pada saat istinja ya, pada saat bersuci mau berwudu gitu. Ketika selesai wudu, seperti ada lagi mau netes, seperti ada lagi mau keluar. Jadi ini sangat merepotkan sekali dan sangat mengganggu. Kemudian yang kedua ada gejala iritasi. Ya, yang tadi itu gejala sumbatan. Ya, ini ada gejala iritasi karena sifatnya urin ini atau kencing ini kan iritatif sebenarnya. Dia sebenarnya adalah sisa metabolisme tubuh yang harusnya dikeluarin. Ya, ini banyak sisa metabolik yang merupakan racun yang harus dikeluarin, makanya dia iritatif. Makanya kita merasa nyeri ya kalau kita mau pipis ya rasa tidak nyaman. Ya bayangkan kalau kemudian sisa kencing ini tertimbun, ya tidak mau keluar dan dia akan mengisi buli-buli atau kandung kencing, ya jelas sangat tidak nyaman. Harus sering-sering kencing atau frekuensi bahkan kurang dari 2 jam itu harus kencing dulu. Wah, ini sangat repot. Ini sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian urgensi itu dia tidak bisa ditunda. Kencingnya ini tentu sangat kita perhatikan ya, terutama pada saat mengantri di kamar mandi. Jadi para jemaah haji kita ketika nanti ngantri di Arafah ya, di toilet, nah ini perlu kita perhatikan terutama bagi calon petugas haji nanti ya, mesti dibekali nih para calon jemaahnya ketika mau berangkat ya jangan lupa diberikan obat yang nanti kita akan bahas untuk meringankan, karena kasihan nanti ya ketika dia harus ngantri toilet dia tidak bisa menahan urgensi mesti. Nah ini bisa jadi pertengkaran nanti ya karena emosi ini tidak bisa ditahan, nah, jadi dia nyerobot gitu. Karena memang dia ada namanya urgensi, dia tidak mampu untuk menahan urinnya ya. Dan kalau malam sangat terganggu tidurnya karena sebentar-bentar akan kencing. Jadi bahkan karena sangat tersisa, bisa dalam satu malam dia harus ke kamar mandi itu tiap 1 jam. Ya di bawah 2 jam harus ke kamar mandi. Bayangkan, jadi setiap jam ke kamar mandi ini tidurnya akan sangat terganggu. Ya kenapa bisa seperti itu? Ya sekali lagi karena ada urin yang masih ada di dalam kandung kencing yang tidak tuntas dikeluarkan dengan penambahan kencing yang ada ya dari yang dihasilkan dari ginjal. Ini sudah cukup untuk kemudian merangsang dia untuk mau kencing lagi ya, karena di dalamnya memang sudah ada kencing sisa. Demikian dokter Yasir. Oke dokter, jadi memang ini sekali ya dok ya, sangat mengganggu sekali ya. Ya jujur aja kayak misalnya kayak ada sisa kencing ingin dikeluarkan tapi kok nggak bisa kayak gitu. Wah itu sahabat imunisnya tuh apalagi mesti waspada tuh kalau misalnya ada kerabatnya gitu atau tetangganya bahkan yang usianya pria, usianya sudah lanjut, pengen pipis tapi kok nggak bisa keluar. Nah itu mesti diwaspadain seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Tantowi. Karena tentunya dia pasti akan melapor gitu kan ke keluarga yang ada di sekitarnya gitu atau bahkan lapor tetangganya. Ini yang saya ada masalah
nggak bisa pipis gitu, nggak lancar, pipisnya lancarnya nggak kuat gitu, atau ketika ya bisa keluar tapi kok terputus-putus seperti itu. Ya itu diantara masalah dari prostat itu sendiri ya. Nah terus nih dok, tadi buat dari gejala yang sudah diterangkan, kalau misalnya gejalanya itu dipertahankan seperti itu aja dok, kalau apalagi namanya kencing kan dok ya, tadi sudah disampaikan itu kan isinya itu racun dalam tubuh. Kalau misalnya dia berkelanjutan itu bisa menimbulkan efek apa itu dok? Kesabaran itu ada pada tempatnya. Jangan bersabar untuk hal ini ya Dokter Yasir ya. Jadi ketika muncul gejala-gejala seperti ini, ya mesti harus segera, apalagi usia sudah 50 ke atas, sudah mulai muncul gejala-gejala yang disebutkan tadi, gejala iritasi, gejala akibat sumbatan muncul, segera untuk memeriksakan diri, untuk melakukan screening ya, pemeriksaan secara medis gitu, agar bisa diketahui sebesar apa gangguan prostat ya, gangguan yang ditimbulkan akibat pembesaran prostat ini, termasuk mengukur secara objektif ukuran dari prostat itu. Karena kalau dibiarkan maka prostat ini akan makin lama makin besar ukurannya. Padahal kalau sedini mungkin datang, ya kita masih bisa untuk memberikan terapi atau memberikan anjuran pola hidup agar prostat atau gangguan prostat ini bisa ditahan atau dihambat pertumbuhannya agar tidak menjadi lebih berat seperti itu. Ya, jadi apa akibatnya kalau dibiarkan ya, dia berlanjut tadi gejalanya, kita akan share lagi. Bisa kelihatan Dokter Yasid? Bisa dok, kelihatan jelas sekali dok. Oke, ya nih. Ketika prostat ini berlanjut, ya, ini prostat ini ada grade-nya ya, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, itu sesuai dengan pertambahan ukurannya. Ketika ini bertambah grade-nya, dia akan membesar dan prostat ini semakin mendesak saluran kencing, maka tentu saja makin banyak kencing yang terjebak, ya, terjebak di dalam kandung kencing yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini akan menimbulkan problem. Yang pertama, kita tahu ya, urin ini kan sesuatu yang najis ya, kotor yang harus dibuang. Ketika dia mengendap ya, di dalam kandung kencing, ini menjadi media biakan yang sangat bagus buat kuman, habitat untuk berkembang biak bagi kuman-kuman itu. Ya, kuman-kuman saluran kencing tentu saja. Nah, ini ketika dia berkembang biak, ini bisa terjadi infeksi. Ya, dokter. Ya, ini bisa terjadi infeksi saluran kencing, ya, infeksi kandung kencingnya. Kemudian ini bisa, kuman ini juga bisa naik, dokter. Ya, bisa naik, ya, bisa naik ke saluran yang lebih tinggi lagi. Nah, ini ureter namanya. Jadi ureter ini saluran yang menghubungkan antara ginjal dan kandung kencing. Ya, ini kuman bisa naik ke atas. Kuman bisa naik ke atas, kemudian menginfeksi ginjal. Nah, ini kalau sudah terjadi ini, ginjal akan terinfeksi, bisa bernanah ginjalnya, dokter. Namanya pionefrosis. Nah, ini menimbulkan masalah yang serius kalau sudah terjadi seperti itu. Kemudian, ketika urin makin banyak terjebak di dalam, maka kandung kencing ini akan bekerja dengan ekstra keras untuk mengeluarkan kencing ini. Ya, akibatnya ya kalau kita lihat, kalau binaraga itu dia melatih ototnya akan membesar ototnya, dok ya. Seperti Dokter Yasir ini maco banget orangnya. Nah, jadi ini otot-otot kandung kencing juga seperti itu. Ketika bebannya makin berat, dia harus bekerja ekstra untuk mengeluarkan kencing yang dihambat oleh prostat ini, maka dia otot-ototnya membesar hingga muncul ini muscle hypertrophy. Jadi dia membesar sehingga muncul trabekulasi namanya ya. Ada kantung-kantung yang muncul di sela-sela otot itu. Nah, ketika ini makin berlanjut, maka kantung-kantung kecil itu akan terjadi di vertikal, muncullah di vertikal. Jadi ini bagian dalam dari kandung kecil menonjol keluar. Nah, ini menimbulkan masalah baru lagi. Nah, ini bisa terisi kencing dalam jumlah yang banyak. Bahkan bisa jadi kencing di sini di vertikal ini lebih banyak daripada di kandung kencingnya. Ini menimbulkan masalah baru. Bisa double mixi, 2 kali kencing. Nah, ini menimbulkan masalah, bisa infeksi dan lain sebagainya.
Kemudian ketika dia terjadi total sumbatan, ketika ini betul-betul sudah tersumbat total oleh prostat ini, maka ya tentu saja kencing ini tidak bisa keluar lagi. Ya, ini terjadi retensi urin total, ya, tidak bisa keluar kencing. Sementara ginjal ini kan tetap bertugas untuk menyaring darah, jadi kotorannya atau sisa metabolisme itu dibuang dalam bentuk urin. Akhirnya apa? Ini macet. Ya. Karena kencing yang dari ginjal masuk ke ureter tidak bisa turun, maka dia akan macet di ureter. Jadi akibatnya terjadi pembesaran daripada ureter, saluran kencing yang di sini, kemudian dia akan menyebabkan ginjal ini juga karena kencingnya juga terkumpul di dalam ginjal. Gitu. Kalau sudah terjadi ini, ginjal lama-lama dia sudah tidak berfungsi lagi, akhirnya bisa terjadi gagal ginjal. Begitu Yasin. Kalau sudah gagal ginjal susah dok. Ini sudah harus cuci darah dia. Wah, kalau seperti itu, tadi dari gejala lanjutan yang dokter terangkan itu, jujur aja dok, itu sangat menyeramkan sekali dok. Bahkan bisa sampai gagal ginjal. Yang setahu saya kalau udah namanya gagal ginjal itu mau nggak mau cuci darah dok, ya rutin ya dok. Dan itu bisa permanen ya. Ada yang permanen, ada yang nggak permanen. Kalau dia memang kerusakannya sudah irreversibel, tidak bisa diperbaiki karena sudah terlalu lama, ya sel-sel ginjal sudah tidak bisa pulih lagi, ya dia akan permanen dok. Seperti itu. Oke. Nah ini dok dari dari kelainan pada prostat sendiri, apakah itu sebenarnya bisa diobati nggak sih dok? Oh ya bisa ya, semua penyakit ada obatnya ya. Cuman ini ada satu lagi dok. Ini ada kelainan yang komplikasi akibat prostat ya. Saya akan share yang biasanya orang-orang tua kita itu datang sebenarnya dia merupakan efek atau akibat dari prostat. Tapi dia datang dengan keluhan lain ya. Coba saya share lagi. Ya ini yang tadi sudah ya. Nah ini dok. Ini. Jadi ini kelainan ini biasanya datang menyertai orang-orang tua yang datang ke rumah sakit atau ke klinik atau ke dokter. Ketika dia sering mengedan karena prostatnya membesar, jadi dia membutuhkan tenaga ekstra, maka tekanan intraabdomen atau tekanan di dalam perutnya itu sangat tinggi. Sementara kita tahu orang-orang tua ototnya sudah melemah, sudah rapuh, jadi dinding-dinding otot perutnya itu sudah melemah gitu ya. Yang dulu six pack, ini sudah kendor semuanya gitu. Akibatnya apa? Ketika tekanan dalam perutnya meningkat kuat ya, ini menyebabkan menonjolnya atau turunnya ya isi perut ya intestin atau usus itu ke lokus-lokus atau tempat-tempat yang lemah dari dinding perut. Nah, ini contohnya nih, sehingga terjadi hernia. Ya, jadi hernia. Jadi ini posisinya yang paling sering memang ada hernia inguinalis atau bila sering kita datang ya orang-orang tua dengan keluhan hernia ya atau usus turun. Demikian. Padahal ini bukan primernya, sebenarnya primernya adalah atau penyebab utamanya adalah prostatnya menyebabkan dia sering mengedan, akhirnya muncullah hernia atau usus turun. Nah ini sebenarnya kalau seperti ini harus diatasi prostatnya dulu, sebab kalau kita mengatasi hernianya sementara dia sekunder atau efek daripada prostat itu nanti bisa kambuh. Jadi setelah kita operasi hernianya kita perbaiki, sementara prostatnya tidak dilakukan penanganan, maka ini bisa tidak menyelesaikan masalah, sebab dia akan terus mengedan sehingga akan muncul lagi hernianya. Kemudian yang kedua, orang-orang tua sering datang dengan ini hemoroid atau ambeien, ya. Jadi karena sering mengedan, orang-orang tua kita itu sering mengedan sehingga tekanan dalam perutnya sangat tinggi, sehingga muncul pelebaran daripada vena-vena atau pembuluh darah vena di anusnya. Ini memunculkan ambeien atau hemoroid. Gitu Dokter Yasir. Oke, wah itu dia. Tadi sudah diterangkan ya komplikasi tambahan dari
kelainan pada prostat ini, bisa sampai usus turun, bisa sampai ambeien. Kalau udah ambeien itu orang duduk tuh sudah nggak nyaman banget. Tapi ternyata kalau misalnya kita gali-gali bisa jadi diawali dari masalah prostat itu sendiri ya dok ya. Gitu. Terus nah tadi dok, untuk obatnya sendiri nih dok, kira-kira bisa diobati nggak sih dok kalau orang yang memiliki kelainan pada prostat atau prostatnya itu sudah membesar sampai mengganggu kencingnya? Nah, ini tergantung ya. Sekarang kita melihat ya, dokter itu harus memastikan dulu grading dari prostat ini. Yang pertama dari gejalanya dia masuk gejala ringan atau sedang atau berat ya. Kemudian bagaimana kualitas hidupnya atau quality of life, ini harus kita nilai. Sehingga kita bisa memberikan advice atau terapi yang tepat pada pasien atau penderita yang datang. Jadi dokter itu mesti memeriksa ya. Jadi ada modalitas pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien. Ya, bagi rekan-rekan dokter atau nakes, nah ini namanya pemeriksaan colok dubur atau rectal touche. Nah, jadi ini prostatnya nih, ini pasien ya, ini gambar ilustrasi aja. Ya, ketika dia berbaring, pasien ini ada kandung kencing, ini saluran kencing, nah ini prostatnya. Nakes ini bisa memeriksa menggunakan jari ya, telunjuk, ya, tentu saja pakai handscoon ya, Dokter Asir. Kemudian kita akan meraba kelenjar prostat, besaran kelenjar prostat. Nah, ini kita bisa nilai sebesar apa ya penonjolan prostat ini dari garis tengah. Kemudian kita juga bisa merasakan bagaimana konsistensinya, apakah dia padat ataukah dia kenyal gitu. Kalau dia kenyal, dia simetris pembesarannya, kiri kanan sama, kenyal, kemudian masih bisa digerakkan. Nah, ini kemungkinan besar adalah jinak. Akan tetapi kalau dari pemeriksaan ini padat, keras, kemudian dia terfiksir ya, tidak bisa digerakkan. Nah, ini apalagi dia berbenjol-benjol. Nah, ini besar kemungkinan dia adalah ganas. Demikian. Kemudian kita bisa melanjutkan pemeriksaan. Ini ya, sahabat Ibu Sina semuanya bisa kelihatan. Ini kandung kencing. Nah, ini prostatnya. Ini bisa diperiksa ya volumenya. Volume dari prostat ini ya, ini dia kandung kencing. Nah, ini prostat. Kita bisa mengutuk berapa volumenya ya. Nah, ini volumenya 22,8. Nah, ini masih normal ya. Kalau dia sudah mencapai 40, 70, ini sudah mulai timbul gejala ya akibat pembesaran, apalagi dia sampai 100 ya, bisa sampai di atas 70 sampai 100. Ini besar sekali. Nah, ini biasanya sudah gejala yang ditimbulkan juga sudah sangat berat. Ya, kemudian kita juga memeriksa laboratorium, kita memeriksa urinalisa ya, kencingnya diperiksa nanti ya, untuk memastikan tidak terjadi infeksi, ada atau tidak infeksi yang terjadi akibat komplikasi daripada pembesaran prostat karena kencing yang lama terjebak di dalam kandung kencing tadi. Ini kita bisa melakukan pemeriksaan urinalisa atau analisa urin. Kita bisa kultur untuk mengetahui jenis kumannya. Kemudian jangan lupa periksa kadar gula darah. Karena orang dengan kencing manis juga sering-sering kencing loh, Dokter Yasir. Orang-orang dengan DM itu juga sering. Jadi ya kadang dianggap prostat padahal dia kencing manis gitu. Kemudian kita juga memeriksa fungsi ginjalnya, fungsi ginjal untuk memastikan fungsi ginjal masih berfungsi dengan baik. Nah, ini kita juga periksa kadar PSA, prostat spesifik antigen. Untuk pasien di atas 50, ketika ini dianjurkan kita memeriksa setahun sekali untuk memeriksa kadar PSA atau prostat spesifik antigen. Jadi ini protein prostat yang bisa terdeteksi di dalam darah. Ini sangat dianjurkan. Ketika bapak-bapak sudah di atas 50 tahun, diperiksa setahun sekali untuk memeriksa ini dugaan kanker prostat itu ada atau tidak. Mengapa? Karena kanker prostat ini, ya mohon maaf ya, ini pembunuh berdarah dingin, ini diam-diam tapi wah nanti dia muncul sudah ada komplikasi, sudah metastase atau menjalar kemana-mana. Ya, namanya kanker prostat ini
silent ya, diem, tapi nanti pasien udah datang sudah dengan kondisi yang berat, sudah menjalar di tulangnya, sudah menjalar di paru-paru, sudah menjalar di hati, bahkan bisa sampai ke otak. Nah, gitu. Jadi kanker prostat ini atau keganasan prostat ini mesti juga diwaspadai. Jika di atas nilainya di atas 10, ini sudah hampir pasti bahwa ya dugaan kanker prostat itu bisa ditegakkan. Kemudian tadi saya dengar pertanyaannya, ketika bapak-bapak kita kemudian mengalami gangguan yang ringan atau gejala ringan saja dari gejala-gejala prostat itu, ya tidak semuanya harus dioperasi ya. Kalau dia ringan, ya ada juga saatnya observasi. Ya, bisa diobservasi atau diawasi dulu. Ya, tentu dalam observasi ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada pantangannya, Dr. Yasir. Ya, yang pertama, jangan mengkonsumsi kopi. Nah, kopi setelah makan malam, kalau alkohol lah jelas lah ya, meskipun tidak prostat ya, kalau muslim ya untuk alkohol ya tidak, ya haram hukumnya. Jadi mengkonsumsi kopi, kenapa? Diuretik itu zat yang memicu kita untuk ingin kencing, untuk selalu dalam kondisi kencing. Jadi kalau dengan pasien prostat, dia sudah tadi ada gejala memang ketika belum minum kopi saja sudah sering kencing, ketika ditambah konsumsi kopi, maka ini akan sangat mengganggu sekali kualitas hidupnya. Jadi malamnya bisa 30 menit bisa ke kamar mandi nanti, karena di samping karena keluhan prostat, dia minum kopi juga gitu. Kemudian ya mengurangi konsumsi makanan yang mengiritasi kandung kencing seperti coklat. Nah, kemudian mengurangi makanan pedas dan asin. Kenapa makanan pedas? Bayangkan kalau kita makan pedas, ya apalagi pola makan kita di Lombok ini ya luar biasa. Kalau enggak pedas, enggak seru, Dokter Yasir. Apalagi kita makan pelecing, ya. Kalau makan pelecing, beberuk, ya. Nah, itu harus banyak lomboknya, sambelnya, ya. Nah, itu kenapa? Nah, kalau udah makan pedas, kalau enggak minum banyak kan tersiksa gitu. Jadi pasti minumnya akan banyak banget ya. Apalagi kalau malam makanan pedas, malam dia akan minumnya akan sangat banyak sekali. Ini juga akan mengganggu, semakin memperberat gejala prostat yang dialami. Kemudian jangan menahan kencing terlalu lama ya. Karena ini bisa menambah beban daripada kandung kencing itu sendiri. Ya, kemudian ini poin 5, jangan minum dalam jumlah yang berlebihan. Ini ya yang perlu dilakukan ketika prostat itu gejalanya ringan. Masih ada tempat untuk kita melakukan observasi. Nah, kemudian ini kita bisa memberikan obat-obatan. Ya, ini obat-obatan yang sering ada ya, fitofarmaka, obat herbal nih, Dokter Yasir. Ya, ini kalau mungkin sering dilihat ya di kebun-kebun ini ya, atau di taman bunga ini. Ini namanya Serenoa repens. Ya, ini sekarang nggak perlu ini ditunggu buahnya dulu, kemudian ditunggu panen, diterus nggak perlu. Ini sudah ada. Ada jamu ini Prostakur namanya. Nah, jadi mengandung ekstrak Serenoa repens. Ini obat bebas. Ini jamu, karena jamu dia bebas ya, bisa didapatkan bebas di apotek-apotek. Ini dosisnya adalah 2 kali sehari. Fungsinya ini bisa untuk mendownsize atau mengurangi ukuran, kemudian dia akan mempermudah pengeluaran kencing yang tertahan oleh prostatnya. Kemudian, nah ini obatnya obat medis ya. Ini obat medis, ini obat keras yang harus diresepkan oleh dokter. Ya, jadi obat ini namanya dari golongan alpha blocker. Jadi dia bekerja untuk merelaksasi otot-otot di kandung kencing, terutama di leher kandung kencing, dan termasuk otot-otot yang ada di prostat, karena tadi terjadi cekikan, terjadi desakan. Nah, ini fungsinya obat alpha blocker ini untuk merelaksasi otot-otot yang mencekik itu, sehingga gejala-gejala sumbatan, gejala-gejala iritasi ini bisa ringan ya, membantu untuk meringankan gejala itu bagi pasien. Ini namanya Harnal Okas 0,4 mg. Isinya maaf dokter, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke, ini pas ya. Kemudian ada dari golongan 5 alpha reduktase inhibitor. Jadi obat ini berfungsi untuk
mengurangi atau menurunkan ukuran dari prostat, tapi ini memang butuh waktu, Pak Dokter. Butuh waktu. Jadi obat ini baik Avodart atau Proscar ya, ini membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Kalau 6 bulan dia diminum setiap hari, dia diharapkan mampu menurunkan volume prostat itu 28%. Nah, seperti itu. Jadi ini membutuhkan waktu. Oh ya, dokter, Ya, ini ada yang ingin ya. saya tanyakan sebenarnya. Oke. Nah, ini kan tadi dokter menyarankan buat kalau misalnya sudah sampai berkelanjutan itu kira-kira dia sudah butuh obat ya, Dok ya. Misalnya setelah diobservasi ternyata dia udah membutuhkan obat nih, Dok. Nah, namun Dok, kan kita sering mendengar nih kalau di mana-mana itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, untuk pencegahannya sendiri itu, Dok, sebaiknya seperti apa ya, Dok, agar tidak sampai berkelanjutan nih dari pembesaran prostat itu sendiri dan kita tuh lebih aware, gitu, Dok, dan lebih waspada. Ya, ya baik. Jadi seperti saya penjelasan tadi ya, sebenarnya susah untuk mencegah secara total karena ini adalah penyakit atau kelainan degeneratif. Ya, jadi ya, tapi tetap kita melakukan ikhtiar untuk itu, dan ketika sudah ada gejala kita mencegah jangan sampai dia terjadi perburukan atau kita tidak memeriksakan diri, akhirnya yang seharusnya bisa dikontrol dengan obat-obatan, volumenya prostatnya bisa ditahan agar tidak makin besar, itu menjadi besar, menjadi grade-nya makin berat dengan kelainan-kelainan yang diderita. Ya, jadi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan. Ya, diet rendah lemak ya, diet rendah lemak, kemudian tinggi protein. Kemudian tinggi protein ini yang disarankan adalah protein yang berasal dari daging putih, bukan daging merah ya. Daging putih itu seperti ikan, kemudian ayam ya. Kalau daging merah ya yang selain itu ya dari sapi, kambing. Nah, itu tinggi protein, tapi proteinnya protein merah. Ini yang disarankan adalah yang dari protein putih. Kemudian kita mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, ya, terutama yang mengandung vitamin A, kemudian antioksidan, ya, ini banyak dikandung oleh tomat, kemudian wortel, ya, kemudian susu kedelai. Nah, gitu. Jadi disarankan untuk susu kedelai. Ya, kemudian menghindari merokok dan minum alkohol, kemudian kita berolahraga secara rutin dan menjaga berat badan ideal. Demikian, Dokter Yasin. Oke, demikian ya sahabat Tim Lusina dari penyampaian materi dari Dr. Tantowi tentang kelainan pada prostat, dan tadi juga sudah disampaikan bagaimana gejalanya, dari apa itu prostat, bagaimana gejalanya, lalu obat apa yang akan dikonsumsi bagi orang yang menderita kelainan pada prostat, dan siapa yang lebih rentan untuk menderita kelainan pada prostat, bahkan hingga pencegahannya itu sendiri. Dan dari teman-teman atau dari sahabat Inusina, dari yang terakhir itu ya poin penting untuk pencegahan. Tadi saya rasa buat teman-teman sahabat Inusina itu sudah tidak asing dengan pola hidup untuk mencegah dari kelainan pada prostat ini. Baik, seperti itu. Dan ini Dr. Tantowi sudah ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di kolom chat. Kita lihat satu-satu ya, Dok ya. Mami Sahrun ini mau bertanya langsung tuh, Dok. Mami Sahrun nih, Dok. ini guru saya ini, Mulai beliau dari ini. yang dari kolom chat aja dulu gitu. Karena iya, ini sudah ada beberapa chat masuk. Nanti ketika yang dari chat sudah selesai, kita bisa langsung yang on mic kayak gitu. Hanya singkat-singkat aja ya, Dok ya. Dari Eril Anwar, apa sebenarnya penyebab pembesaran kelenjar prostat, Dok, selain dengan bertambahnya usia? Karena begitu usia 40 tahun kita harus waspada terhadap pembesaran kelenjar prostat kita. Tadi sebenarnya sudah sedikit udah sempat disampaikan ya oleh Dr. Tantowi. Mungkin direview singkat aja, Dok, untuk menjawab pertanyaan ini, biar mungkin ada yang baru bergabung juga kayak gitu. Ya, review singkat aja, Dok. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, ini Dok, apa sebenarnya penyebab pembesaran kelenjar prostat selain dengan bertambahnya usia? Karena begitu usia 40 kita kan sudah harus waspada terhadap pembesaran kelenjar prostat pada laki-laki, Dok. Gitu. Ya, memang ini penyebab pasti ya jelas ini masih debatable ya, masih ada
perdebatan. Jadi sehingga muncullah berbagai teori-teori. Nah, tapi kalau kita intinya dari teori-teori tersebut, ya itu adalah karena proses degeneratif. Ini gangguan keseimbangan hormonal, ya gangguan keseimbangan hormonal. Jadi pada antara estrogen dan testosteron itu gangguannya. Kalau pada saat testosteron menurun, ini estrogennya tetap. Nah, ini menimbulkan ketidakseimbangan dari apoptosis namanya. Apoptosis itu ada keseimbangan antara sel yang hidup dan sel yang mati. Jadi lebih ketika sel ini sel-sel prostat ini karena gangguan hormon tadi memanjang usianya, kemudian sel-selnya terus bertambah. Inilah yang kemudian akan menimbulkan pembesaran gitu, Dokter Yasir. Oke, siap dokter. Jadi memang usia tua itu beresiko ya dok ya terhadap kelainan pada prostat, dan penyebabnya itu masih belum diketahui pasti. Yang jelas dia ada pembesaran yang tidak normal dari sel-sel organ atau kelenjar prostat itu sendiri. Prostat. Benar. Oke. Pertanyaan kedua dari ini Yuyun ya, Pak Yuyun ya. Ya, Yuyun Sumadi. Setiap bangun tidur pagi, saya minum segelas air hangat. 1 jam kemudian saya akan banyak dan sering. Sepertinya melebihi dari air yang saya minum. Apakah itu wajar? Dan apakah prostat itu khusus penyakit pada laki-laki? Oke dok, silakan singkat saja dok. Ya perlu ini juga ya, usianya berapa ya? Pak Yuyun Sumadi ini usianya berapa? Apa ibu ini? Oh, Ibu saya ya? juga nggak tahu ini. Oh iya, minum segelas air hangat. Ya. Tentu saja air yang diminum itu sumber air dalam tubuh itu bukan hanya dari air yang diminum, ya tentu saja dari makanan yang kita makan, sayur-sayuran atau buah itu ya bisa saja dia itu. Jadi kalau perkiraannya 1 gelas minum kemudian makin banyak kencingnya lebih dari 1 gelas, ya bisa saja sumbernya bisa dari selain air yang diminum, ya bisa dari makanan, dari sayur, dari buah, seperti itu. Oke, kalau ini dari Bunda Yuyun di Dharma Wanita yang bertanya yang pasti bukan karena prostat kalau Bunda Yuyun ini ya. Bunda Yuyun kan perempuan, Ibu Dharma Wanita. Iya, betul sekali. Iya. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dokter. Ya. Kalau saat ini dari mens, jelas ini laki-laki karena namanya mens, gitu ya. Oh yes. Mens ini juga bukan berarti dia sedang datang bulan. Kalau saat urin bercampur dengan sperma, apakah itu dari kelainan prostat dok atau penyakit kelainan ginjal? Silakan dokter. Saya share ininya ya. Coba kita lihat dari. Kalau sambil lihat gambar, oke. Gambar. Share screen. Oke. Tentu saja kalau sperma, jadi permasalahan daripada sperma adalah permasalahan dari traktus urinarius bagian bawah atau saluran kencing bagian bawah. Nah, itu dulu. Jadi kalau kita lihat salurannya, ini dari testis, ini menghasilkan sperma ya. Sperma, kemudian cairan sperma ini akan dilingkupi oleh cairan semen atau air mani kalau bahasa awamnya. Dia akan bercampur dengan sperma dengan cairan semen sehingga dia akan keluar. Nah, artinya apa? Di sini tidak ada turut campur daripada ginjal, karena ginjal adalah bagian atas ya, saluran kencing bagian atas. Ya mungkin ini ada problemnya sekitar yang di bawah ini aja ya. Dan ketika urin bercampur dengan sperma itu merupakan salah satu efek samping dari pembedahan prostat ya, itu namanya ejakulasi retrograd namanya dokter Yasir. Jadi kalau pasien ini dioperasi prostatnya karena sudah berat ya, jadi kelenjar prostat ini diangkat, baik diangkat melalui operasi biasa ataupun dikerok ya, maka semen atau cairan mani itu tidak akan muncrat keluar seperti orang normal. Dia akan
masuk ke dalam kandung kencingnya, demikian. Jadi cairan semen ini akan masuk ke dalam kandung kencing, nanti dia akan keluar bersama urin. Jadi itu salah satu efek atau komplikasi daripada operasi prostat. Tapi ini tidak mengganggu kejantanannya gitu loh, Dokter Yasir. Dalam artian untuk operasi prostat yang khawatir kemudian menyebabkan impotensi, itu hanya angkanya hanya 5% saja. Cuman ejakulasi retrograd itu memang terjadi 80% pada pasien pasca operasi prostat. Nah, ini proses operasi menggunakan tur Dokter Yasir, masuk, kemudian dia akan dikerok. Ya, prostat yang membesar tadi dikerok, ya, sehingga cukup salurannya cukup lebar untuk dilalui oleh urin. Nah, ini dia. Ini dikerok, Dokter Yasir. Jadi ini kelenjar prostat yang dikerok. Nama tindakannya adalah tur prostat, sehingga dia bersih seperti ini. Kemudian kalau dia terlalu besar, kelenjar prostatnya di atas 100, maka kita melakukan secara manual, ya, kita operasi biasa, dan ini akan diangkat prostatnya. Iya, seperti itu, sehingga cekikan daripada prostat itu sudah tidak ada lagi. Iya, Dokter Yasir. Wah, itu ya, tadi bisa jadi dia komplikasi ataupun bukan komplikasi sih, ya, efek dari setelah tindakan operasi dari prostat itu sendiri. Efek samping, ya. Tadi sudah 3 pertanyaan dari kolom chat. Ini ada Mami Sahrun nih, Dok. Izin bertanya langsung. Kita langsung silakan aja kepada Mami Sahrun ini untuk bertanya langsung. Silakan, mic-nya dihidupkan. Assalamualaikum, Kanda Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kanda Direktur saya, Dokter Yasir, ya. Jadi beliau senior saya juga. Masya Allah, iya nih. Iya. Mami Sahrun ini adalah guru saya nih, tenaga kesehatan haji, Dokter Yasir. Luar biasa tenaga kesehatan. Jadi kalau kita mau jadi tenaga kesehatan haji, beliau yang mengampu kita gitu. Jadi semoga saya bisa bertemu dengan Mami. Iya. Iya dong. Amin ya Robbal Alamin. Dok, saya izin bertanya, Dok, sedikit mungkin, karena kan saat ini saya di Poli, terus sering sekali ketemu sama keluhan-keluhan pasien, terutama di usia lanjut, Dok. Jadi saya ingin tips sederhana, Dok, untuk kita memberikan penyuluhan ke pasien yang terutama di poli jantung, Dok. Kan khususnya kalau di poli jantung itu ada kaitannya juga dengan biasanya di usia-usia lanjut pasien itu biasanya susah kencing, Dok. Mungkin tips sederhana baik untuk pencegahan maupun pengobatan, Dok, untuk pasien-pasien jantung, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Dok, ya. Terima kasih banyak, Mami. Ya. Langsung dijawab aja, Dokter. Oke. Ya, jadi ya memang ini komplikasi ya, sudah usia lanjut ya, kadang macam-macam datang ya, sudah diabetes, sudah jantungnya bermasalah, prostat lagi, nanti hernia lagi. Jadi memang complicated ya, apalagi pasien-pasien jantung. Nah, tentu saja kita melihat penyakit jantungnya yang seperti apa, apakah dia gagal jantung atau penyakit jantung koroner dan lain sebagainya. Ini tentu harus kita tidak bisa kita generalisir, sebab terapinya tentu akan sangat berbeda. Apalagi dia pasien jantung ini disertai dengan keluhan kencing, ya demikian. Kalau dia gagal jantung dengan prostat, ya mungkin sedikit ada nyambungnya gitu, Pak Haji, karena sama-sama dibatasi minum air. Iya betul, sama-sama dibatasi minum air gitu. Jadi memang kita harus menyarankan kepada pasien jangan minum air yang berlebihan, jadi diikuti saran daripada dokter jantungnya, apalagi pada waktu malam, sebab ini akan sangat mengganggu tentu saja pasien. Kemudian efek samping dari obat yang diberikan, tapi untungnya sekarang sudah ada Harnal Okas itu ya Pak Haji. Harnal Okas yang 0,4 itu dirilis lambat, ya, jadi memang dia dirancang dirilis lambat. Kalau dulu Harnal yang biasa itu sangat cepat diserap. Nah, itu untuk pasien jantung bisa berisiko, sebab bisa terjadi hipotensi, bisa jadi turun tekanan darahnya. Tapi kalau yang Harnal Okas yang 0,4 ini dirilis perlahan. Jadi ini dan dia sangat selektif bekerja di otot-otot di kandung kencing, khususnya leher kandung kencing dan kelenjar prostat.
Nah, ini berbeda dengan penyakit jantung koroner, dengan prostat. Nah, ini perlu ditimbang dengan baik ya, karena ketika pasien ada riwayat jantung koroner, nah dia susah juga kencing, Pak Haji. Pasien ini dia akan meningkatkan aktivitasnya. Iya, meningkatkan aktivitas. Jadi tidak bisa istirahat maksimal. Harusnya pasien-pasien ini kan harus beristirahat dengan baik. Nah, ini akan luar biasa aktivitas mondar-mandir kamar mandi, mengedan. Ini sangat berisiko terhadap jantungnya. Jadi demikian Pak Haji. Jadi mesti memang disarankan kepada pasien betul-betul intens untuk melakukan kontrol dan mengikuti anjuran daripada dokter dan nakes yang merawatnya. Demikian Pak Haji. Oke. Berarti minumnya itu tergantung dari instruksi dokter jantung berarti dok ya? G, benar, dibatasi terutama malam ya Pak Haji. Ini kan sekalian juga terapi jantung pasti ada pembatasan cairan gitu yang diminum. Terima kasih kan dokter. Ya, sami-sami, Mami. Terima kasih dokter Yasir. Saya tunggu Ya, nanti. Mami. Ya, sama-sama Mami. Ya, baik dokter. Tadi ada pertanyaannya dari Mbak Sahrun juga sebenarnya menyinggung tentang pencegahannya itu dok untuk jangan sampai terjadi kelainan pada prostat atau misalnya terjadi kelainan tidak sampai berkelanjutan. Mungkin bisa diulangi karena di kolom juga ada pertanyaan serupa dokter dari Mas Andri Mataram tentang pencegahan itu sendiri kayak gitu. Bisa di review kembali lagi dok biar teman-teman bisa lebih memahami. Sorry, saya belum menangkap. Mana dia? Bagaimana menjaga pencegahan dokter? Ini kan cara menjaga saluran dari prostat baik yang lewat saluran kencing atau semen kayak gitu. Dari pertanyaan sih lebih mengarah ke pencegahan begitu nggak dok? Oke, jadi tentu saja pola hidup sehat ya yang kita jalankan ketika dalam usia muda ya sebelum 40 ya 45 ya tentu harus kita jaga jangan sampai kemudian saluran kencing ini terkena penyakit ya khususnya kalau terjadi infeksi. Sering terjadi infeksi kalau usia muda itu masalahnya adalah infeksi demikian. Jadi harus dijaga kebersihan atau higienitas daripada kita ya, daripada pasien atau orang-orang yang kemudian jangan sampai kemudian terjadi infeksi. Demikian. Yang kedua, harus banyak minum air putih ya. Karena kalau kurang air putih, ini sebelum terjadi prostat ya Pak Dokter. Nah, kalau kurang air putih atau dia suka minum minuman yang bersoda, kemudian minum minuman alkohol, nah, ini akan memperberat fungsi ginjal, memperberat kerja daripada ginjal dan saluran kencing yang lain. Sehingga nanti ketika usianya udah menanjak di atas 50, sudah mulai terkena prostat, ini gejalanya akan sangat berat sekali itu. Jadi dari awal kita melakukan pencegahan ya dengan merawat sistem saluran kencing kita. Demikian. Oke dokter, terima kasih dok atas penjelasannya. Dan ini dok, Mbak Sahrun ini raise hand kembali dokter. Kayaknya ada yang kurang puas. Silakan ya Mbak Sahrun, mic-nya dihidupin. Oke, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi dok. Kayaknya menarik sekali Pak Dokter, luar biasa. Saya tertarik sekali. Ini kan biasanya kan kalau prostat itu kadang identik dengan perilaku masa muda gitu dok ya. Iya. Nah, bagaimana sekarang mengantisipasi gejolak medsos yang luar biasa sehingga membuat orang menjadi ketagihan dengan kebiasaan-kebiasaan negatif. Contoh seperti onani. Nah, itu apa bisa sebagai faktor pemicu, dok ya? Mungkin mohon penjelasan, dok. Wah, baik dokter. Nah, itu tuh di penyakitnya kalangan muda itu, dok. Apalagi yang jomblo-jomblo itu, dok. Bahaya sekali. Nah, mungkin di sini ada beberapa anak muda juga yang dok, bisa sekali dikasih penyuluhan dok, dan nasihatnya oleh dokter. Silakan dokter. Dinasihati moderatornya nih Pak Haji, dinasihati moderatornya supaya segera suaranya dokter Tantowi. Halo dok. Halo. Ya. Ya. Oke. Ya, dok. Tadi sempat hilang dok. Yang pertama disarankan, saya menyarankan kepada
moderatornya dulu nih Pak Haji supaya segera menikah karena dia masih jomblo. Jadi ketika ada anjuran dari agama ya segera menikah, Hati-hati ketika itu mampu ya moderatornya. segera dilaksanakan. Yang kedua setia pada pasangannya. Ya, yang bermasalah adalah ketika kemudian terjadi pola hidup yang dilarang ya, bergonta-ganti pasangan dan lain sebagainya itu ya jelas menimbulkan permasalahan kepada saluran kencing. Ini bisa terinfeksi, bisa kencing nanah, bisa spilis dan lain sebagainya. Khususnya kencing nanah. Nah, ini kencing nanah ini sangat berisiko untuk kesehatan sistem saluran kencing. Dia bisa menyerang sistem apa namanya ya testis sendiri ya. Testis bisa masuk ke dalam prostatnya, menyebabkan prostatitis, glandula vesika seminalis, bahkan bisa naik ke atas, bisa menaik ke ginjal dan lain sebagainya. Ini tentu penyakit yang sangat berbahaya dan hal yang harusnya bisa dihindari lah seperti itu. Jadi kalau memang nanti dokter Yasir sekarang sudah mapan, belum menemukan yang pas ya dialihkan gejolaknya dengan melakukan kegiatan olahraga ya. Ini saya lihat ini beliau ini atlet futsal nih Pak Haji. Sering main futsal, sering main sepeda gitu. Cuman sepedanya tidak boleh terlalu lama-lama di atas sadel ya. Mohon Ini maaf, mempengaruhi juga. Nah, Pak Haji. mohon maaf pertanyaannya kok enggak menjurus ya. Oh gitu. Iya, ini di kolom chat juga banyak yang ini apa namanya ya menyinggung saya juga ini. Ya sudah. Ini terkait tema masalahnya. Ya sudah. Iya, Nggak iya, apa-apa. iya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, Terima kasih. baik. Baik, dokter. Nah, itu tadi dok terkait dengan apa namanya sampai ke masalah infeksi saluran kemih ya dok. Penyakit menular seksual itu berbahaya sekali. Banyak memang dari kalangan muda tuh dok yang apa namanya sering mengalami, jujur aja saya pernah mengalami pas saya pendidikan kayak gitu. Masih usia 15 tahun kok sampai mengeluarkan nanah dari kemaluannya dan itu laki-laki. Oke. Nah tadi berkaitan dengan infeksi saluran kemih ataupun penyakit menular seksual dok. Tadi ada penanya ini dok yang bertanya tentang apa namanya di Mas Valen nih. Saya pernah mengalami kencing sampai nyerinya luar biasa dan anehnya setelah kencing mana sedikit-sedikit apa kira-kira apa itu dok? Nah, ada nggak sih dok hubungannya dengan infeksi ataupun mohon maaf penyakit menular seksual itu sendiri yang berhubungan bisa sampai berhubungan dengan penyakit prostat? Baik, untuk Mas Valen, kalau yang dialami ini memang gangguannya dari saluran kencing bagian bawah ya, mulai dari kandung kencing, kemudian saluran kencing bagian bawah ya, dan bisa saja dari prostat dan testisnya. Ya, jadi kalau ini ya mesti kita pastikan dulu ya, kita pastikan ini mengalami ada infeksi tidak di saluran kencingnya. Ya, ini dengan melakukan pemeriksaan urinalisa dan sedimen urin. Jadi ini kita bisa periksa di puskesmas ataupun di rumah sakit untuk memeriksa urinalisa dan sedimen. Jadi ini kita bisa memastikan dia terjadi infeksi atau tidak. Ya, jadi kalau dilihat dari gejalanya ini adalah infeksi saluran kencing ya bagian bawah. Nah ini bisa dibantu dengan kita harus banyak minum air ya untuk membilas kuman-kuman yang ada di dalam kandung kencing dan maupun saluran kencing bagian bawah. Jadi minum air sebanyak-banyaknya yang semampunya gitu. Kemudian harus diberikan antibiotik ya, harus diberikan antibiotik untuk mengatasi infeksi daripada kumannya sendiri. Yang terbaik adalah tentu urin tersebut dikultur agar kita bisa memberikan antibiotik yang sesuai dengan kuman yang ada ya dan sesuai dengan tes sensitivitasnya. Demikian Dokter Yasir. Oke, banyak minum ya. Nah ini apalagi anak muda nih dok, banyak yang minum-minumannya itu warna-warni dok. Jangan minum air putih. Nah itu perlu diwaspadain tuh. Mulai sekarang harus banyak minum air putih ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dok dari Ibu Sri Nongge nih dok. Ini dari Wakatobi tadi dok.
Nah, saya izin bacakan ya dok, apakah duduk lama bisa menyebabkan prostat dok? Pekerjaan suami setiap hari berhadapan dengan komputer mengalami kencing putus-putus, padahal minumnya lancar dok. Mungkin maksudnya minumnya lancar dan banyak juga. Monggo dokter Tantowi bisa memberikan penjelasan. Ya, kalau ini tidak ada hubungannya antara duduk lama dengan Suaranya dokter, halo? ya, sudah terdengar? Sudah terdengar? Iya, sekarang terdengar dokter. Sudah? Sudah dokter terdengar Ya. jelas. Dari referensi itu tidak ada hubungannya antara duduk lama kemudian dia menyebabkan prostat, karena sekali lagi prostat itu karena proses degeneratif ya, gangguan keseimbangan hormon. Cuman ketika sudah terkena prostat, ya bapak-bapak yang sudah terkena prostat, kalau duduk lama ini bisa memperberat gejalanya. Demikian. Jadi duduk lama, jadi dia jarang bergerak, ya maka tentu saja ini urin yang ada di dalam kandung kencingnya ini akan makin lama ada di situ Pak Dokter, dibandingkan dia kemudian sekali waktu kemudian dia melakukan mobilitas ya, bisa bergerak, beraktivitas seperti itu. Jadi memang ada waktunya ya untuk duduk itu ketika kita beraktivitas di kantor ya dalam waktu beberapa jam ya harus dia kemudian keluar melakukan aktivitas. 5 menit sampai. Hubungi panitia ya. Halo Dokter Yasir. Halo dok. Iya dok. Ya. Nah, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi kalau saya simpulkan memang tidak ada hubungannya ya dok ya duduk lama dengan masalah pada prostat itu sendiri. Dokter, ini sebenarnya dari partisipan ini antusiasmenya itu sangat tinggi sekali dokter. Banyak yang ingin bertanya kembali. Tapi waktu sudah membatasi seperti itu. Untuk sahabat Indonesia yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi panitia ya, itu ada nomor WA-nya langsung di brosur yang kemarin sempat di share, itu bisa dihubungin dan dikirimkan pertanyaannya, nanti akan dijawab langsung oleh dokter Tantowi seperti itu. Karena waktu yang membatasi, selanjutnya akan ada pembagian, nah yang ditunggu-tunggu sebenarnya ini, bagi-bagi pintu dok. Ya, kita bagi-bagi pintu. Door prize maksudnya. Jadi hadiah yang mendapatkan door prize nih. Yang pertama, jadi kita di sini ada 5 door prize yang akan kita bagi. Yang 3 awal itu adalah yang pertanyaan itu paling menarik. Lalu 2 selanjutnya adalah dari media sosial. Jadi dari sahabat Ibnusina yang ingin menjawab atau ingin mendapatkan door prize, silakan menjawab pertanyaan yang ada di media sosialnya Ibnusina, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Gitu ya. Terus untuk pemenang door prize-nya tadi udah bocor sih sedikit. Pemenang door prize-nya berupa pulsa ya? Apa ya panitia? Ya berupa apa? Pulsa ya. Oke. Pemenang harap menghubungi panitia. Ini pertama dari Miss Harun, pemenang door prize yang pertama. Yeay, tepuk tangan buat Miss Harun. Yeay, karena pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Ini pemenang door prize pertama. Ini undian door prize-nya langsung dari panitia ya, bukan dari saya sendiri yang memilih. Oke, lanjut yang kedua, siapa pemenang door prize-nya? Oke, ini Mbak Yuyun Sumadi. Wah, ini terima kasih sekali kepada Mbak Yuyun sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Silakan menghubungi panitia ini ya untuk mendapatkan terus menariknya. Lanjut yang terus kedua. Wah, ini dari Wakatobi nih, Ibu Sri Nongge. Oke, ini cara penyebutannya saya benar atau salah ya? Saya nggak tahu ya, mohon maaf atas segala kelebihan dari penyebutan nama. Nah, ini menurut saya, silakan menghubungi panitia untuk lebih lanjut. Oke, lupa dicatat nomor panitianya dia ya. Oke, itu saja. Sisanya masih ada 2. Silakan teman-teman menghubungi sahabat Ibnusina mengunjungi website, mengunjungi. Nah, ini dia.
Instagramnya Ibnu Sina dan juga Facebooknya. Di Instagramnya ada @klinik_ibnu_sina tanpa spasi, di Facebook klinik spasi Ibnu Sina, klinik spasi Ibnu spasi Sina, gitu. Di sana ada 2 pertanyaan yang sahabat Ibnu Sina bisa lihat. Nanti yang akan mendapatkan hadiah adalah yang tercepat menjawabnya dan itu benar. Dan yang ketiga syaratnya adalah memfollow atau meng-add sosial media dari Ibnu Sina itu sendiri. Nanti panitia yang akan menentukan. Jadi tunggu saja. Begitu sahabat Ibnu Sina semua, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini. Tidak terasa dari waktu yang sudah diberikan kita molor setengah jam. Ini bukti bahwa antusiasme dari sahabat Ibnu Sina ini sangat tinggi sekali. Kami selaku panitia sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kami memohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan kami semua, baik itu yang disadari ataupun tidak. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan jangan lupa untuk ingin berkonsultasi lebih lanjut, apalagi dengan Dokter Tantowi seperti itu, bisa langsung datang ke klinik Ibnu Sina. Beliau praktek setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Selasa, Kamis dan Sabtu gitu. Apalagi ingin screening nih masalah prostat terutama yang pria, bisa USG di sini kayak gitu ya. Jadi dilihat oleh beliau langsung ukurannya sudah seberapa, terutama yang usianya di atas 50 tahun kayak gitu. Ataupun yang sudah walaupun usianya ya usia 50 tahun tetapi sudah mulai ada gejala nih. Gejala-gejala pipisnya itu sudah mulai nggak lancar, atau pipisnya mulai terputus-putus, atau bahkan sampai nggak bisa pipis. Nah, itu langsung datang aja ke klinik Ibnu Sina seperti itu. Dokter Tantowi akan siap melayani Anda semua. Bagaimana dok? Siap ya dok ya? Oke dokter, siap ya kayak gitu. Oke dokter, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dokter Tantowi atas materi yang sangat menarik yang sudah disampaikan. Dan saya pribadi dan juga atas nama klinik Ibnu Sina mohon maaf atas segala kehilafan dan juga kesalahan selama kegiatan ini berlangsung. Dan kami tidak bosan-bosannya menghimbau kepada para sahabat Ibnu Sina untuk selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah walaupun ini COVID sudah menurun sangat jauh sekali, bahkan sempat 0 ya dok ya di Lombok. Kayak gitu, bahkan Pak Sandiaga itu datang sendiri, sampai datang ke Lombok Timur, kayak gitu, ingin tahu bagaimana Lombok Timur itu. Dan tentu saja ini berkat para masyarakat pada umumnya, dan juga sahabat Ibnu Sina secara khusus, yang sudah memberikan andil terhadap menjalankan protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan akan sebelum kami tutup, kami tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada pemutaran video. Ya, pemutaran video. Baik, kami izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di klinik Ibnu Sina. Kepuasan, keamanan, dan juga kenyamanan kami berikan kepada seluruh pasien, pengunjung, dan juga pelanggan. Klinik utama Ibnu Sina merupakan satu dari klinik unggulan di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki fasilitas dan pelayanan kesehatan terlengkap dan terjangkau yang didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan yang profesional. Klinik utama Ibnu Sina hadir memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk keluarga Anda. Berada di lokasi strategis di jantung Desa Lenek, memberikan kemudahan akses bagi seluruh pasien. Bersama tenaga medis profesional, kami memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, ramah, dan peduli 24 jam setiap waktu. Klinik utama Ibnu Sina memastikan memberikan pelayanan prima dengan fasilitas antar jemput dari dan menuju klinik kapan dan di mana saja.
Segera daftarkan dan periksakan kondisi Anda di Klinik Ibnu Sina, beralamat di Jalan Raya Lenek, Karangranjong Barat, Kecamatan Lenek, Lombok Timur. Nomor telepon 081 939 622 111, 081 939 622 111, atau melalui Facebook dan Instagram kami di Klinik Ibnu Sina. Terima kasih telah berkunjung. Jadikan Klinik Ibnu Sina sahabat Anda, karena kepedulian kami akan kesehatan Anda adalah visi kami. Klinik Ibnu Sina, tugasku ibadahku. Saya Gina, umur 32 tahun, alamat Lenek. Kesan saya di sini, saya senang berobat di sini karena petugasnya ramah, pelayanannya cepat dan lengkap, serta harganya pun terjangkau, ruangannya nyaman dan bersih. Saya akan merekomendasikan keluarga maupun teman untuk berobat di sini di Klinik Ibnu Sina. Terima kasih. Nama saya Oktavianti, umur saya 36, alamat Mamping. Saya senang berobat di sini karena tugasnya ramah, pelayanannya cepat dan lengkap, harganya terjangkau, ruangannya nyaman dan bersih. Saya akan merekomendasikan keluarga maupun teman saya untuk berobat di sini. Terima kasih. Nama saya Islamia, umur saya 36, alamat Karangluar, Desa Lenek. Saya senang berobat di sini karena tugasnya ramah, pelayanannya cepat dan lengkap, harga terjangkau, ruangannya nyaman dan bersih. Saya akan merekomendasikan keluarga maupun teman saya untuk berobat di sini. Terima kasih. Nama saya Sri Mulatin, umur saya 54 tahun, alamat saya Karangmasmas, Cakra Timur ya. Saya kesini berobat karena kebetulan di sini pelayanannya bagus. Saya merasa nyaman juga di sini. Jadi sebenarnya saya kemarin dideteksi di sini kanker tumor dan kanker paru ganas stadium 4. Akhirnya saya di kemo di rumah sakit provinsi. Tapi setelah kemo 6 kali, saya berhenti kemo dan saya kontrolnya di sini karena saya merasa nyaman di sini. Sebenarnya kontrolnya harus di Mataram, cuma kebetulan dekat rumah, terus pelayanannya di sini tidak jauh-jauh beda, malah nyaman di sini. Makanya saya kontrolnya di sini. Ada apa istilahnya itu? Cairan itu. Di sini fungsi bagus, tidak jauh beda dengan di rumah sakit provinsi. Bahkan di rumah sakit provinsi mendeteksi hasil analisa yang di sini tidak jauh beda dengan analisa yang di rumah sakit kota ataupun rumah sakit provinsi. Makanya Ibnu Sina dikenal di sana dan dokternya dipuji di rumah sakit kota atau rumah sakit provinsi.